Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat tugas yang ke-7 ya, tentang MATLAB. Untuk menyingkat waktu ya, kita lihat ya tutorialnya. Langsung aja. Nah, misalkan kita akan membuat sebuah program melakukan pendeteksi bilangan ganjil atau genap. Nah, ini kita bisa menggunakan if statement. Nah, misalkan ya, sekarang kita akan coba. Jadi kalau sebelumnya kan kita membuat angka itu gini ya. Nah, ini itu dengan cara kalau kita masukinnya di F file. Nah, sekarang kita bisa sebenarnya kita masukkan dengan menggunakan ini. Ini adalah sintak input. Jadi inputnya, misalkan, jadi nanti dia akan muncul di sini ya. Jadi misalkan masukkan angka. Nah, ini. Nah, apa yang dia lakukan? Nanti kalau saya run, nah dia akan masuk di sini. Masukkan angka. Ini tergantung dari ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya masukkan 5. Nah, kalau saya lihat A itu isinya 5. Jadi nanti nilai yang dimasukkan di sini akan masuk ke A. Gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gini, kita bisa masukkan di sini. Jadi misalnya kita buat program, terus kita mau masukin angkanya terserah kita gitu di command window ini. Oke, gampang, gampang, mudah ya. Oke, sekarang kita mau membuat bilangan ini untuk jadi ganjil atau genap. Nah, gimana caranya? Nah, gini. Jadi, kalau misalkan kita mau mendeteksi nilai ini angkanya ganjil atau genap, kita bisa menggunakan yang namanya modulus. Oke ya. Modulus itu artinya, oke, di MATLAB itu ada namanya help mode. Nah, ini ya. Bukan momod, bukan mimin. Oke, mod. Di sini adalah modulus after division. Artinya apa? Artinya, modulus ini dia akan mengembalikan nilai sisa. Nah, misalkan ya, kalau misalkan di matematika itu bisa bentuknya gini. 4 modulus 5 gitu ya. Tandanya ada persen di sini. Nah, cuman karena persen di MATLAB itu adalah untuk komen, ya, kita nggak bisa nih pakai persen. Jadi kita pakai apa? Kita pakai sintaks modulus tadi. Nah, misalkan nih, modulus. Misal ya, 3 dibagi dengan, dimodulus dengan 2. Hasilnya adalah 1. Artinya, 3 ini, kalau dibagi dengan 2, dia akan menyisakan nilai 1. Gitu ya. Oke, kalau 1 juta, kalau misalkan masih nggak ngerti, 5 dibagi dengan 2. Kalau 5 dibagi dengan 2, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Nah, kalau 5 bagi 3, sisanya adalah 2. Gitu ya. Nah, sekarang, kalau misalkan kita punya 4 dimodulus dengan 2, berarti kan habis ya, karena 4 dibagi 2, hasilnya 2. Semuanya hilang. Jadi, nggak ada sisa. Nah, ini sisanya kan 0. Nah, berarti kita bisa nih di sini untuk mendeteksi nilai ganjil. Ya, misalkan ganjil itu dia akan bernilai 1 kalau misalkan si A ini kita bagi dengan 2. Nah, oke. Gitu ya. Nanti kalau misalkan habis, A jadi habis dengan 2, ganjilnya akan 0. Oke ya. Sampai sini, jangan putus asa. Kita akan lanjutkan. Nah, sekarang ini 4. Nah, 0. Berarti ganjilnya 0. Nah, di sini nih, kita bisa membuat if statement. Nah, misalkan nih. Jadi, if, kalau misalkan, di sini ada syarat. Misalkan if, ini ada syarat di sini. Terus dia ada N. Terus di sini akan ada eksekusi program. Gitu ya. Nah, jadi ada syaratnya, ada eksekusi programnya. Nah, syarat ini apa di sini? Dia bisa, yang pertama bisa berupa boolean. Boolean itu true atau false, 0 atau 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya, kita pakai A dulu ya. Kalau A, misalkan kita punya syarat sama oke A sama dengan 0 gitu ya. Di sini kita kasih f print f, kita kasih uh, uh, kita kasih, oh ini ya, oke coy, oke, oke coy, oke. Nah, jadi kalau misalkan saya run, kalau misalkan saya masukkan nilai angka 0, artinya
A apakah sama dengan 0? Ini artinya adalah A equal dengan 0 atau sama persis dengan 0. Maka dia akan menampilkan oke coy, gitu ya. Oke, jangan lupa di sini kita kasih ini, biar kalau kita misalkan kasih 0, enter gitu. Jadi dia pindah ke bawah gitu ya. Nah, oke coy, sip. Oke coy. Nah, sekarang kalau misalkan dia lebih besar dari 0, kalau lebih besar dari 0, berarti kalau saya masukkan lagi nilai yang tadi, kalau misalkan saya masukkan lagi angka 0, oh enggak, dia nggak bisa karena dia tidak sesuai dengan syarat ini. Oke, ya. Mengerti ini, jika A lebih besar dari 0, dia akan menghasilkan nilai true. Ya, true, sehingga ini akan masuk sini. Kalau misalkan ini tidak terbuka, akan false. Nah, sekarang kita bisa pakai apa aja di sini? Nah, di sini itu ada macam-macam. Ada equal, ini ya. Lalu ada lebih besar sama dengan. Oke, bisa lebih besar, kurang dari sama dengan. Lalu di sini juga ada negasi. Negasinya bukan pakai tanda seru, kan? Tapi pakai tanda cacing. Sama dengan. Oke ya. Mengerti? Mengerti. Atau kita bisa hanya masukkan nilai A saja. Nah, nilai ini, kalau dia nilainya 1, dia akan melakukan ini. Jadi, di atas 1 akan melakukan ini. Kalau misalkan 0, dia tidak akan melakukan apa-apa. Misal ya, kita coba. Oops. Oke, kita coba. Kalau misalkan dia 0, oh, nggak masuk. Tapi, kalau misalkan dia 1, oke, coy, gitu ya. Jadi, kita bisa menemukan. Jadi, kalau misalkan kita mau mendeteksi bilangan ganjil, kita bisa masukkan sini. Ini ganjil, ya. Berarti kalau ganjilnya adalah nilainya 1, berarti di sini kita masukkan. Ingat kemarin apa? Bilangan. Oke, angka. Kita masukkan persen D. Ini adalah untuk double. Jadi nanti kita akan memasukkan di belakangnya adalah ganjil, gitu ya. Nah, di sini kita masukkan nilai. Jadi nanti nilai A ini, nilai A. Nilai A ini akan masuk ke sini. Gitu ya. Kita coba. Coba aja dah. 2. Oke, 2. Kalau misalkan itu 2 meter. Kalau misalkan kita coba 3. Oke, angka 3 adalah ganjil. Oke, sip. Berarti program ini berhasil. Nah, sekarang selanjutnya. Setelah if, ada lagi. Kita bisa menggunakan, misalkan kalau if ini tidak terpenuhi, dia akan melakukan program yang lain. Nah, kita pakai yang namanya else. Jadi if else gitu ya. Nah, di sini kita bisa taruh. Nah, berarti angka apa nih yang bukan angka ganjil? Ya, angka genap lah. Oke ya. Jadi persen D adalah genap. Ini fungsinya slash n ini dia untuk enter. Jadi dia nanti ke bawah gitu ya. Jadi oke. Oke, kita coba nih. Kalau ini nggak ada enter, nggak ada n ya. Ini kalau misalnya kita coba, misalkan kita masukin 3, nah, dia akan mulainya di sini. Gitu ya. Jadi kita pakai slash n biar dia enter gitu. Biar dia turun ke bawah gitu ya. Jadi kalau mau misalkan menurunin barang, udah pakai slash n aja. Apa? Ya, angka 3 adalah ganjil. Oke. Oke, sampai sini berhasil. Oke, sekarang kita coba nih. Misalkan kita ada lagi satu lagi. Jadi, misalkan kita punya if, lalu kita ada else, gitu ya. Tapi di sini else if, gitu. Terus kita misalkan ada else lagi, terus kita ada and. Nah, jadi kita punya syaratnya ada dua. Ada syarat pertama, kita melakukan eksekusi di sini. Syarat kedua, melakukan eksekusi di sini. Lalu kalau misalkan syarat kedua ini tidak terpenuhi, dia akan melakukan yang ke terakhir, gitu ya. Else yang ini. Oke. Oh, pengen coba nih. Misal ya, kita coba. Kita masukkan umur. Umur masukkan input. Berapa umur Anda? Oke. Berapa umur Anda? Yo. Oke. Jadi kan masuk umur nih ya. Nah, misalkan kita punya umur kurang dari 17 tahun. Oke. Sekarang kita punya syarat kedua, umurnya kurang dari 50 tahun. Di sini kita else if gitu ya. Oke. Nah,
Kalau misalkan umur kurang dari 17 tahun, nah kita misalkan kasih oke, ada lagi satu lagi yang namanya display. Nah, display sama kayak fprint r. Cuman display ini khusus untuk string atau kita mau menampilkan langsung angka gitu ya. Bisa kita lah pakai ini. Nah, kita coba pakai display di sini. Eh, Saya di bawah umur loh kan. Oke, ini pertama. Kedua, display. Udah boleh nonton nih kan. Asik. Apa coba? Oke. Oh, sorry. Oke, nah ini kalau kita lihat, ini string ini, kita bisa taruh tanda kutip ini, misalkan di luarnya konsisten, gitu ya. Ini kalau kita taruh gini, nah ininya bakal jadi variabel. Nah ini nggak akan bisa, jadi kita pakai ini, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian baca aja sendiri tentang apa tentang string ini ya. Oke, sekarang terakhir display, pensiun kan, terus cucu. Oke, sip. Oke, sekarang kita akan coba yang ini. Kita run. Oke, yang tadi kita masukkan 4. Oke, berapa umur Anda? Nah, misalnya umur saya masih 15 tahun. Wah, masih bawah umur loh kan? Oke, ini MATLAB dipakai kayak gini buat apa coba? Tadi lagi angka 4. Oke ya. Umurnya misalkan 25. Oke, udah boleh nonton kan? Sip. Berhasil. Kita 4 lagi. Berapa umur Anda? Umur saya udah 10. Wah, pensiun kan urus cucu. Oke, sip, mantap, mudah, gampang. Nah, if-else ini mudah, gampang, dan ini sangat-sangat berguna banget kalau misalnya kita bikin program nanti ke depannya. Apalagi kalau kalian mau belajar tentang fuzzy logic. Wah, ini fuzzy logic kepake banget nih. Oke, oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Bye!